Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran gereja di tengah kehidupan nyata tidak lain ingin menyampaikan pesan Kristus. Tetapi dalam perjalanan gereja juga diwarnai adanya pengajaran-pengajaran yang sesat. Makanya disitulah kehadiran seorang pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk meluruskan supaya ajaran murni Kristus itu selalu melekat dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Diutuslah kemana-mana sehingga warta Kristus itu menjadi pondasi dari inti dari kehidupan kita bergereja. Ada seorang pemuda rindu sekali jadi pendeta. Dia selalu berdiskusi banyak hal terhadap hamba-hamba Tuhan. Suatu saat dalam perjalanan dari seorang rumah pendeta, dalam perjalanan dia ketabrak, Bapak Ibu Saudara. Ketabrak. Yang masalah adalah giginya semua habis karena tabrakan itu. Ya. Kemudian dia kecewa sama Tuhan. Dia marah sama para pendeta yang mendoakan. Dalam kemarahan dia tetap menggunakan minta maaf kalau ada yang gigi palsu di sini ya. Dia menggunakan gigi palsu. Tapi panggilan Tuhan terhadap dirinya itu luar biasa. Akhirnya dia berangkat dan ditempatkan dia ketika dia mengikuti proses-proses yang sangat panjang. Kemudian ditempatkan di satu daerah. Dan di daerah itu memang luar biasa banyak sekali opo-oponya. Ya. Akhirnya ketika dia hadir di sana, kepala suku ini bilang begini, kamu boleh mewartakan dewamu yang bernama Yesus itu. Tapi satu syarat, 3 hari kamu harus memperlihatkan ilmu yang bisa membuat kami terkagum-kagum. Jadi kasih batas 3 hari ini Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Dan di sana setiap orang mandi itu kan di sungai kecil. Hari pertama selalu diintip oleh anak-anak muda dengan panah yang beracun. Karena mereka diintimidasi, orang ini yang diintimidasi hamba Tuhan ini, pokoknya kalau dalam 3 hari tidak ada ilmu dia akan dibunuh. Hari pertama dia mandi, masih tidak memperlihatkan ilmunya. Hari kedua sama, hari ketiga ini menentukan. Di sore hari ketika dia mandi, anak muda ini dengan panah yang beracun siap akan melepaskan panahnya. Tapi saat-saat genting tiba-tiba dia ingin sikat gigi. Dan dia keluarkan gigi palsu itu. Dia sikat. Anak pemuda yang ingin memanah mereka, pemuda-pemuda di daerah itu yang punya ilmu kaget. Dia melaporkan sama kepala sukunya, orang itu punya ilmu. Ilmunya apa? Dia bisa keluarkan gigi dan sikat gigi dengan ya. Itu ilmunya. Dan ternyata di balik semua peristiwa hidupnya, Tuhan memakai cara itu supaya dia bisa selamat. Untuk pekerjaan Tuhan di ujung sana itu. Dan saya percaya di sini, jangan coba-coba juga ganti gigi palsu Bapak Ibu. Itu hanya karangan cerita di negeri Konoha. Tapi paling tidak di balik semua itu ada rencana Tuhan untuk menghadirkan ajaran Kristus yang murni dalam setiap keadaan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Timotius masih muda. Dididik di bawah bimbingan seorang mentor yang bernama Paulus. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ingin tahu tentang siapa itu Timotius, Bapak Ibu bisa melihatnya dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1. Bapak Ibu bisa melihatnya di situ siapa. Mamanya orang Yahudi percaya sama Yesus, papanya seorang Yunani yang belum percaya. Tapi dia dipanggil Tuhan. Apa tugas berat yang dihadapi oleh Timotius? Karena dalam persekutuan bergereja itu muncul yang namanya ajaran sesat. Dan ajaran sesat pada masa itu Bapak Ibu Saudara adalah gnostik.
Itu yang berkembang di dalam kehidupan bergereja. Singkatnya ajaran gnostik itu kan selalu menekankan tentang pengetahuan. Bapak Ibu bisa menjadi Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu memiliki pengetahuan yang luar biasa hebat. Itu ajaran gnostik. Ajaran gnostik itu tidak mempercayai Yesus, ya. Saudara bisa menjadi Yesus kalau Bapak Ibu Saudara bisa memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa tinggi. Itu gnostik, dan itu merebak dan menjadi virus yang mengerikan dalam kehidupan bersekutu. Makanya dikatakan dalam bacaan itu, ingatkanlah jangan ada ajaran sesat yang muncul dalam persekutuan. Karena ajaran sesat itu bisa kemudian menghalangi kehidupan iman orang percaya pada masa itu. Pertumbuhan iman mereka lemah oleh karena ajaran sesat itu. Paulus mengingatkan kepada Timotius harus berani mengambil sikap dan ketegasan supaya ajaran sesat itu jangan sampai menjadi virus bagi orang-orang percaya pada masa itu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dalam konteks kekinian kita banyak sekali ajaran-ajaran yang muncul Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada ajaran yang memang sekarang itu sudah diakui oleh pemerintah pada zaman Presiden Gus Dur yang bernama Saksi Yehova. Tetapi sangat bertentangan, ajaran Saksi Yehova itu sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab yang kita imani saat ini Bapak Ibu Saudara. Yesus itu bukan Tuhan bagi mereka. Tapi jangan katakan bahwa saksi ini Yehova itu ajaran sesat karena sudah diakui oleh pemerintah Indonesia pada zaman Gus Dur. Tetapi sangat bertentangan dengan Alkitab tentang Yesus. Karena bagi mereka Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat. Dia hanya pendamping dari Allah Bapa itu. Dan itu memang, dan sekarang banyak sekali jemaatnya, salah satu gereja mereka itu ada di Bali, ya, di Jimbaran itu ada, saya pernah melihat, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ajaran itu perlu disikapi dengan baik. Dan ada lagi ajaran Bapak Ibu Saudara yang dimunculkan salah satu tokoh, saya kira Bapak Ibu Saudara kalau sering lihat di YouTube, ya. Itu ada namanya Joseph Prince, salah satu gembala senior di Singapura. Itu mempopulerkan namanya hipergracia atau radikal gracia. Itu ajarannya begini, sederhananya kan kalau namanya sola gracia itu kan kasih karunia. Nah, ajaran itu bicara tentang bahwa kasih karunia itu sepanjang masa. Yes, di satu sisi. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara umpama mencuri, Bapak Ibu berbuat jahat kepada siapapun juga, pada saat yang sama Anda berbuat jahat, Anda langsung diampuni oleh Tuhan. Itu namanya hypergrace. Itu dimunculkan oleh Joseph Prince karena dia gembala senior, ya, mendirikan gereja Creation ya Church di Singapura. Sangat banyak pengikutnya Bapak Ibu Saudara, banyak sekali, banyak orang tertarik. Di Amerika itu ada satu ajaran yang bernama Scientology, itu diikuti salah satu, ya, toko yang luar biasa memerankan film Mission Impossible. Siapa tokonya? Enggak tahu, pendeta aja tahu loh Mission Impossible itu siapa yang membintangi. Tom Cruise. Jangan sampai Bapak Ibu nonton cuma Wiro Sableng lagi. Ya. Banyak sekali dimunculkan ajaran-ajaran sesat, dan itu bisa membuat keberadaan ajaran murni itu kehilangan kemurniannya oleh karena pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh orang-orang. Saya katakan tadi pagi, hati-hati, mereka yang hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara, itu orang-orang sudah dibina, dilatih, dididik dengan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara berdebat dengan Alkitab, oh dia jago. Caranya bagaimana? Banyak yang harus Bapak Ibu lakukan. Pertama, Bapak Ibu Saudara hantam itu ajarannya. Tidak usah berdebat dengan Alkitab, Bapak Ibu pasti kalah. Contoh saudara kita Sakiopa itu, kan yang selamat kan 1444. Nah kalau kita yang orang ke 2000 bagaimana?
Itu yang mewarnai kehidupan kita. Nah kemudian apalagi yang muncul dalam kehidupan gereja pada masa itu? Coba perhatikan baik-baik. Ya. Dalam ayatnya yang keempat, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah dan sebagainya. Kata dongeng. Dan ini cerita-cerita dongeng itu kan disertai dengan mistik. Ya. Contoh saja Bapak Ibu Saudara, masih banyak terpelihara kok di budaya-budaya tertentu di Indonesia ini. Pak Pendeta, tadi malam saya didatangi mamaku yang sudah meninggal. Terus kenapa? Iyo, pasti ada bajunya yang tertinggal ini. Jadi saya cari mie, saya dapat di lemari. Terus dia pakai tuh bajunya, saya bawa ke kuburannya. Terus dia datang lagi, iyo dia datang lagi. Ternyata ada sepatunya sebelah tidak dimasukkan di petinya. Kita pi bawa ke sana. Kan masih ada, pasti ada yang di sini ngaku kok Bapak Ibu Saudara. Ada toh yang di sini? Coba angkat tangan yang pernah lakukan itu. Pasti tidak berani. Ya, pasti ada itu. Ya. Saya bilang sama jemaat itu, Ibu, kalau orang mati itu dia sudah mati secara jasmani, rohani, pokoknya roh jiwanya itu semua sudah mati. Terus yang datang siapa itu Pak Pendeta? Itu iblis. Dia pakai wajah mamamu itu supaya dia datang ke kuburannya. Supaya kau melupakan ajaran Kristus yang sesungguhnya. Ya. Makanya kita kan senang sekali kalau bicara tentang hantu dan setan. Makanya coba saya bicara hantu setan, Bapak Ibu senang tuh dengar ceritanya. Kalau dengar firman Tuhan susah. Makanya waktu pertama datang Vikaris tuh, nah ada Vikaris ini kalau ada saya kasih tunjuk dia orang. Banyak yang bilang, Pak Pendeta jangan kau taruh kasihan dikit. Bilang bukan saya yang taruh. Itu di lantai 3 kosong, mau diapa? Kenapa kalau saya taruh di lantai 3? Banyak hantunya Pak Pendeta. Saya bilang pernah kau lihat itu hantunya di atas? Tidak pernah, tapi saya dengar kadang ada bunyi-bunyi kalau malam. Celaka sekali orang ini, saya bilang. Jangan, Bapak Ibu Saudara, memang betul-betul setan ada, tapi kita punya iman yang bisa mengalahkan. Itu di situ. Banyak orang Kristen kalau muncul setan dia pegang salib. Tapi karena bunyinya lebih keras, dia lebih lari daripada setan. Banyak itu. Ya. Kita senang Bapak Ibu Saudara. Itulah dongeng-dongeng itu. Belum lagi minta maaf. Siapa yang jomblo di sini? Yang perempuan. Tidak berani pasti angkat tangan juga. Ada dulu jemaat saya pernah datang. Anaknya sebenarnya cantik. Ya. Cuma datang dia Pak Pendeta, tolong doakan anak aku ini. Saya bilang kenapa? Sudah mau 40 tidak kawin-kawin. Saya bilang kenapa? Saya juga salah bertanya kenapa? Tidak tahu Pak. Tapi ini kemungkinan ini Pak Pendeta. Ini kemungkinan apa? Kata orang tua saya dulu itu anak garis tidak boleh duduk di depan pintu. Saya bilang kenapa? Nanti jodohmu jauh. Nah sering kumarahin anak ini. Jangan duduk di depan pintu. Saya bilang Bu apa hubungannya? Itu masalah etika ya. Kalau orang lewat kan terganggu. Kan kadang kita begitu, masih ada di sini begini ibu-ibu. Bertobat kok, baptis kok lagi. Ada juga itu kadang kita ibu-ibu sering marah sama suaminya, sama anak-anaknya kalau dia duduk di bantal. Tidak boleh itu duduk di bantal. Kenapa? Nanti pantatmu busuk. Ada kan masih begitu pelihara, percaya itu. Ada ibu-ibu angkat tangan, sudah. Amin ibu-ibu. Yang bilang amin itu yang lakukan. Pasti ada itu, padahal duduki bantal itu kan bukan soal itu kan. Nanti rusak bantal kalau diduduki. Itu kan situ arahnya sebenarnya, tapi dibawa ke dunia mistik. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, nah di mana kita mau bicara tentang kemurnian iman kita kalau sudah dipengaruhi tentang dongeng-dongeng mistik itu. Ya. Berapa kali saya lihat juga, ini orang Toraja juga itu. Saya bilang karena sukuku sendiri, jangan kau marah nah orang Toraja. Kalau daripada saya bilang suku lain dan ngamuk-ngamuk sama saya. Pernah dia potong anjing tuh, dia potong babi. Kepalanya dia tanam depan rumah. Saya bilang tuh apa itu? Tidak berani setan masuk. Saya bilang dia bilang luar biasa. Terus suatu saat dia bilang, Pak Pendeta betul juga Pak Pendeta bilang, mau taruh apa kalau yang setan masuk ke rumah itu kalau memang kita juga yang kelakuan kita juga kayak seperti itu. Ya toh? Itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dipengaruhi cerita dongeng itu dan itu menghantui kehidupan orang-orang Efesus pada masa itu yang sudah percaya kepada Yesus. Sehingga Paulus bilang, "Hei Timotius, kau ada di sana kau tegaskan."
Supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan cerita-cerita dongeng itu. Mistik-mistik tentang kehidupan masa lalu itu harus hilang. Ya. Supaya mereka betul-betul memiliki iman yang tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Sehingga mereka tidak mudah terkontaminasi dari pengajaran-pengajaran sesat atau dongeng-dongeng mistik yang mempengaruhi kehidupan iman percaya mereka. Ya. Saya pergi di pedalaman dulu Kalimantan sana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini juga para diaken penatu yang sudah selama jadi pendeta karena di kampung sana, di pedalaman sana. Jadi malam-malam itu saya bangun, kan kami berapa, saya 10 tahun di Kalimantan Barat Bapak Ibu. Ya ada juga penatua dia taruh Alkitab di sampingnya. Salah tidak itu? Salah tidak? Tidak salah toh? Yang salah adalah ketika ditanya, kenapa taruh Alkitab di samping itu? Supaya jangan sampai kami diganggu oleh setan di sini. Alkitab itu kan bukan ya ilmu yang mengusir setan-setan. Buktinya aja banyak orang yang pakai salib ibu-ibu, pergi kamar mandi aja penakutnya minta ampun. Deh, coba tanya nih ibu-ibu kalau malam-malam kasih mati lampu, mana ada kalau Pak Yulis matikan lampu, uji aja pergi situ pasti tidak akan masuk kamar mandi. Kalau toh dia pergi 10 orang atau 20 orang di situ. Di situ Bapak Ibu Saudara, disitulah kematangan iman kita diuji untuk melihat bahwa kemurnian iman kita itu penting untuk mengalahkan banyak hal dalam kehidupan ini. Dan itu ingin ditekankan oleh Timotius. Supaya dongeng dan silsilah kehidupan kita itu tidak mempengaruhi spiritualitas iman kita. Banyak orang kehilangan spiritualitas iman karena hal-hal seperti ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, rajinlah selalu baca ini, baca Alkitab. Rajinlah selalu memperdengarkan firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak dikaburkan. Yesus bilang begini dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Itu ada di mana? Televisi, salah satu televisi itu yang matanya satu gini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oh banyak hamba-hamba Tuhan itu kata-katanya luar biasa bagus. Ya. Banyak pengajar-pengajar kemana-mana itu bagus sekali. Karena psikologinya mereka tahu jemaat itu kalau dengar tentang ajaran-ajaran yang tidak menegur, tidak menasihati itu senang. Tapi kalau ajaran yang sehat adalah ajaran yang berani menegur dan menasihati. Ya. Dia keras. Makanya kalau Pak Pendeta kasih ingat dengan kata-kata yang keras, ya, itu dalam rangka supaya Bapak Ibu Saudara dan saya semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini. Itu penting supaya kita tidak lemah. Saya ceritakan tadi pagi, ada seorang satu keluarga bawa anaknya yang tidak naik kelas, itu zaman dulu. Kalau dulu kan, kalau tidak naik kelas, tidak naik kelas toh. Kalau sekarang biar bodoh dia, aduh dikasih naik kelas. Yang pusing gurunya. Ya, suatu saat kan kalau di beberapa tempat tuh ada daerah tertentu tuh kan kalau kubur orang kan di pinggir jalan. Nenek tanya, dari mana Bapak Ibu? Bawa anakku ini Pak Pendeta. Kenapa? Bodoh sekali ini anak, bodoh. Dia bilang. Terus untuk apa di kuburan? Kami bawa ke kuburan kakeknya. Kami minta kakeknya ini supaya pintar ini anaknya. Saya tanya ini. Bapak Ibu, kakeknya itu profesor kah? Tidak ji Pak, SD dia juga tidak lulus. Ini bagaimana caranya dia menjadi orang pintar? Ya. Itu kan dirusak pola berpikir. Karena ada mistik-mistik yang selalu ada di kepala Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah karena itu kamu yang jomblo jangan kau duduk depan pintu, nah awas, dah laku-laku kok. Ya. Itu yang harus diingatkan Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan ini jangan pernah diabaikan. Persoalannya Bapak Ibu Saudara adalah ajaran sehat firman Tuhan itu ketika kita baca dalam hitungan detik kita pasti ngantuk. Amin. Nah itu betul itu. Siapa yang bilang amin tadi? Ingat kata-katanya Pak Pendeta baik-baik kok dong.
Betul itu. Dalam 1 detik aja kita baca Alkitab kita bisa ngantuk. Percaya saja. Yang ibu-ibu baca Alkitab tiba-tiba, suamiku mau pulang mau pulang dari kantor, buatkan kopi. Kita diganggu terus kalau baca Alkitab. Betul itu Bapak Ibu Saudara. Kita diganggu. Banyak hal dipikirkan, saya belum buat ini. Kalau ibu, begitu juga bapak-bapak. Coba tapi kalau ibu-ibu siapapun itu nonton drakor, berjam-jam tidak ada yang ganggu di pikiran. Kenapa? Kenapa kita diganggu? Itu kan pertanyaannya harus dijawab. Supaya Bapak Ibu Saudara, iblis tahu kalau Bapak Ibu Saudara bahaya terbesar iblis adalah ketika Bapak Ibu Saudara punya pondasi perisai iman yang tangguh melalui firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak mudah disesatkan dalam kehidupan ini. Amin. Nah, itu baru betul amin. Di situ cara berpikir iman Kristen itu adalah menjadikan, makanya ada selalu back to Bible. Menjawab segala kehidupan Bapak Ibu Saudara itu back to Bible. Tidak bisa tidak Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Ketika kita menghadapi banyak hal dalam hidup termasuk pengajaran sesat yang datang menghantui kehidupan kita, kita punya benteng ini. Supaya cara berpikir kita itu tidak mudah disesatkan. Tapi karena firman Tuhan yang ada dalam kehidupan ini menjawab banyak hal dalam persoalan hidup kita. Termasuk ketika kehadiran ajaran sesat. Makanya coba perhatikan Bapak Ibu Saudara malas baca buku rohani. Malas baca banyak hal dalam kehidupan yang berkaitan rohani. Karena itu kita mudah dinina-bobokkan oleh banyak hal dalam hidup ini. Sehingga kita tidak mampu dan konsisten dan disiplin membaca firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya Pak Pendeta supaya kita mampu menyikapi ajaran sesat yang hadir dalam kehidupan kita? Ada jawabannya, itu yang saya bilang tadi, back to Bible. Firman Tuhan bilang begini dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-16. Dia bilang begini, ya ini terjemahan Alkitab 2 saya baca ya. 2 Timotius 2 ayat 16. Namun hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci yang hanya menambahkan kefasikan. Kata kuncinya apa? Hindarilah. Jadi kalau orang sudah bicara tentang ajaran-ajaran sesat, hindari. Kalau orang sudah bicara tentang dongeng, ya, bicara tentang setan, hantu, hindari. Tapi persoalannya Pak Pendeta, dia bilang ada banyak orang kelakuannya juga kayak setan dalam gereja. Itu yang kita hindari, dihindari. Ya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, hindari kalau ada pengajaran sesat yang datang dalam kehidupan kita. Itu Alkitab bilang, itu yang saya bilang, jawaban itu back to Bible. Ya. Jadi hindari. Yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 5. Dia bilang begini, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Coba lihat, dia menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa di situ seterusnya? Jauhilah mereka itu. Iya kan? Kata kuncinya apa? Jauhilah. Ada dua kita menyikapi ketika menghadapi situasi itu. Hindari orang itu, jauhilah orang itu. Itu firman Tuhan yang ngomong. Makanya kan selalu ada bahasa, quote yang selalu kita dengar. Jangan pernah duduk dan bergaul dengan orang-orang jahat. Kapan kamu duduk dengan orang-orang seperti itu, kamu akan terkontaminasi dalam kejahatannya. Ada kan quote begitu. Tapi ketika kamu ingin baik, maka duduklah dengan orang-orang baik. Kan selalu ada itu. Firman Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Ketika ingin bertumbuh dalam iman, maka duduklah dengan orang-orang yang selalu memperkatakan firman Tuhan. Tapi jangan juga orang-orang ini sok rohani, sudah baca Alkitab rajin gini menghakimi orang, ya salah juga, nggak benar. Orang-orang yang harusnya hidup dalam rohani, dia semakin memperkaya dirinya, berjuang dalam dirinya supaya dia juga kehilangan kesombongan dalam dirinya untuk menghakimi orang lain ketika dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan kita, bagaimana GPIB hadir? 76 tahun perjalanan GPIB Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini gedung gereja ini 1885. Ya, saya dulu pelayanan di salah satu gereja di GPIB Son Jayakarta itu sekarang usianya 329 tahun. Ya.
Saya heran juga ini, saya selalu ditempatkan di GPIB yang gereja tua. Betul Bapak Ibu Saudara, saya di Kalimantan Barat di Pontianak itu gerejanya itu peninggalan Belanda 1934. Ya. Saya kemudian juga di Bali, itu gereja peninggalan Belanda 1937. Di Mataram peninggalan juga 1934. Datang di sini 1885, di GPIB Yusiun juga begitu. Ya. Sampai satpamnya bilang begini, Pak Pendeta, saya bilang kenapa? Heran saya, semua gereja-gereja tua itu. Saya bilang apa kau ngomong itu? Tapi Pak Pendeta jangan marah ya. Selalu kulihat itu ada perempuan jalan-jalan rambut panjang. Saya bilang kau lihat? Oh saya lihat Pak Pendeta. Kan memang ada satu, saya punya satpam itu matanya bisa lihat kata orang. Kalau cerita orang dulu, kalau orang bisa lihat itu biasanya ketika dia lahir, dia masih dibungkus dengan ari-arinya. Betul tidak ibu-ibu? Jangan kita takut lagi. Ya dia bisa lihat. Terus apa dia ini? Oh ada dansa-dansa, nona Belanda Pak Pendeta. Nah itu kan serius kan dengarkan kalau cerita hantu. Coba kalau cerita firman Tuhan mana? Nah bagaimana GPIB? GPIB itu identitasnya adalah identitas misi Tuhan di tengah-tengah dunia nyata. Misi Allah dalam Kristus itu makanya GPIB itu berkembang sudah 340 sekian di luar sana. Katanya GPIB itu gereja tidak punya Roh Kudus. Kalau dia tidak punya Roh Kudus kenapa dia bertumbuh dan berkembang di mana-mana? Karena GPIB itu adalah pengajaran murni yang harus dibawa. Dia tidak mudah ya terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat. Makanya dia eksis. Ya. Poinnya Bapak Ibu saya bilang begini. Saya bertemu dengan seorang peneliti ICRS dari Jogja. Dia itu tentang kehidupan gereja. Dia bilang gini, Pak Pendeta, kami berapa pendeta waktu itu? Pak Pendeta, gereja-gereja yang selalu menampilkan model gereja model itu dengan sendirinya akan hilang suatu saat. Tapi gereja yang menampilkan ajaran murni, memang dia akan ditinggal, tapi dia bertahan. Gereja yang menampilkan model itu banyak Bapak Ibu Saudara. Saya ilustrasinya sederhana aja. Kita punya handphone dulu yang panjang itu kan, yang besar. Iya toh? Pakai antena kalau di kampung-kampung. Saya juga pernah punya dulu kasihan. Jadi saya tahu. Siapa enggak kenal dulu handphone yang namanya saya singkat aja SR, Siemens, ada lagi ya. Semua berubah Bapak Ibu Saudara. Karena itu model, dia akan ditinggalkan. Saya berjumpa dengan beberapa saudara-saudara yang memiliki gereja besar. Dia bilang sama saya, hilang. Awalnya memang orang datang berbondong-bondong. Lama-lama hilang. Kenapa? Dia menampilkan model. Karena dunia ini terus berubah. Ya. Tetapi ajaran murni, dunia berubah tapi ajaran murni tidak pernah akan hilang. Makanya firman Tuhan bilang, bumi dan langit boleh berlalu. Tapi firmanku apa? Tetap tinggal untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara ingin bertumbuh dalam iman, maka Yesus itu harus ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak Ibu akan bertumbuh di situ. Tantangan apa yang dialami GPIB? Itu yang namanya 4.0 dan bergerak ke 5.0 yang disebut namanya digitalisasi. Teknologi digitalisasi itu mewarnai perjalanan hidup GPIB. Makanya Bapak Ibu Saudara saya selalu bilang dengan beberapa teman-teman pelayan ya. Kita sudah kan dihindari namanya tadi sudah dihindari. Kita menggunakan teknologi ini dalam rangka apa? Untuk mewartakan Kristus. Sebab seorang peneliti di Singapura dalam Zoom bersama dengan kami dan termasuk saya dalamnya, dia bilang begini, kapan itu teknologi tidak dipergunakan maka setan yang pergunakan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Maka gereja harus mengambil teknologi untuk memanfaatkan, mengajarkan kebenaran Kristus di tengah-tengah kehidupan nyata. Di situ kita hadir Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan pernah gaptek teknologi. Pakai itu. Semua ada aplikasi di situ, ada semua. Ya, tapi jangan sedikit dikit yang kita lihat lain. Ya, duduk di gereja dilihat TikTok. Duduk di gereja buat status di Facebook. Duduk di gereja Instagram. Foto-foto, tidak apa-apa jika kalau foto-foto baik-baik. Kalau dia foto-foto baru dia kemudian sindir-sindir orang di situ, itu bukan ajaran. Itu Bapak Ibu Saudara, gunakan semua wadah-wadah teknologi untuk mengajarkan. Dan di situ GPIB hadir dalam perjalanan 76 tahunnya.
ingin sukses dalam hidup ini, bertahan di tengah-tengah kondisi apapun, Kristus selalu hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.